Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yaqulu Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في دين الله بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani wal akhwat rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan sore hari ini kita kembali dipertemukan dalam kegiatan kajian rutin, dan insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan kitab Adabul Masyi ila Shalah karya Asy-Syaikh Al-Allamah Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullahu taala. Pembahasan terakhir masih dalam bab tentang sifat salat. Kali ini memasuki paragraf yang kedua dari bab tersebut. Qala rahimahullahu ta'ala, wa yusannu takmilu saffil awwal fal awwal wa tarasul mu'minina wasuddu khalalis sufuf. Disunnahkan bagi orang yang salat untuk menyempurnakan shaf pertama terlebih dahulu. Tentu ini dalam salat berjamaah. Dan para makmum hendaknya meluruskan shaf serta merapatkannya. Wasuddu khalalis sufuf, dan menutup celah-celah shaf. Jadi jangan sampai ada shaf salat atau barisan salat yang tidak tersambung. Jangan sampai ada celah. Dalam hadis riwayat Muslim, Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dari hadis Jabir bin Abdullah, beliau bertanya kepada para sahabat, ala tasuffuna kama tasufful malaikah 'inda rabbiha. Maukah kalian membuat shaf atau barisan seperti para malaikat berbaris di hadapan Rabb-nya? Kemudian para sahabat bertanya, bagaimana cara para malaikat membuat shaf di hadapan Rabb-nya? Kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, mereka yusawwuna as-sufuf atau yutimmunas sufuf al-awwal
fayatarasawna fis shaff. Mereka para malaikat menyempurnakan shaf yang pertama terlebih dahulu dan meluruskannya. Nah, atas dasar ini kemudian orang-orang yang salat secara berjamaah, mereka diperintahkan untuk memenuhi atau menyempurnakan shaf yang pertama terlebih dahulu dan meluruskannya. Kemudian merapatkan, dalam artian menutup celah di antara shaf salat. Nah, qala wa yamnatu kulli shaffin afdal. Kemudian berada di sebelah kanan setiap shaf salat itu lebih utama. Dan ini yang disukai oleh para sahabat ridwanullah alaihim ajmain saat mereka salat di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam, seperti yang disampaikan oleh sahabat Bara bin Azib dalam riwayat Muslim. Kata Bara, kunna idza shallaina khalfa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ahbabna an nakuna an yaminihi. Kami kalau salat di belakang Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka kami sangat menyukai bila ada di samping kanan beliau sallallahu alaihi wasallam. Karena itu barisan atau shaf sebelah kanan imam itu lebih afdal. Dan dalam riwayat lain Nabi sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan, innallaha wa malaikatahu yusholluna ala sufufil mayamin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dan para malaikat mereka bersolawat kepada orang-orang yang ada di shaf atau barisan sebelah kanan. Nah, namun demikian di dekat imam juga memiliki keutamaan. Oleh karena itu kalau makmumnya 2 orang, maka imam berdiri di depan tepat di antara 2 makmum tadi. Jadi jangan sampai makmumnya semua di sebelah kanan, ya. Qala wa qarbu al-afdhalu minal imam. Kemudian orang yang memiliki keutamaan hendaknya ada di dekat imam. Maksudnya tepat di belakang imam. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, dasarnya adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, liyaliyani minkum ulul ahlam wan nuha. Hendaknya yang tepat ada di belakangku adalah orang-orang yang berakal dan memiliki ilmu. Kenapa orang-orang yang berakal, yang memiliki ilmu diposisikan tepat di belakang imam? Karena untuk mengantisipasi segala kemungkinan. Kemungkinan apa? Pertama, kemungkinan imam lupa bacaan, ya. Kemungkinan yang kedua, khawatir saat sholat sedang berlangsung imam batal. Otomatis ketika imam batal dia akan keluar. Dan sebagai gantinya, kalau di belakangnya ada orang yang berakal, maka itu nanti yang akan menggantinya. Nah, jadi khusus untuk anak-anak tidak boleh, ya, diberdirikan tepat di belakang imam. Nah, ini diantaranya beberapa arahan, ya, terkait dengan barisan atau shaf salat. Sekali lagi, pertama disunahkan untuk menyempurnakan shaf pertama terlebih dahulu, ya, baru shaf yang berikutnya. Tidak boleh membuat shaf yang kedua kalau shaf yang pertama belum sempurna. Nah, oleh karenanya Nabi SAW mengatakan, la sholata
khalfas saffi munfaridan. Tidak ada salat bagi orang yang salat sendirian di belakang shaf. Ini berlaku ketika shaf yang di depannya masih kosong. Nah, jadi bagi yang datang menemukan shaf masih kosong harus mengisi shaf yang kosong terlebih dahulu. Nah, intinya shaf yang pertama itu harus sempurna, terpenuhi. Nah, kemudian harus lurus dan menutup celah, artinya mesti rapat. Ya. Lalu yang sebelah kanan itu yang lebih afdol. Namun demikian, yang dekat dengan imam itu juga memiliki keutamaan. Nah, dan orang-orang yang harus ada di belakang imam adalah orang-orang yang berakal, yang memiliki ilmu. Sebab Nabi mengatakan, hendaknya yang ada tepat di belakangku di antara kalian adalah orang-orang yang berakal dan memiliki ilmu. Qala wa khairu sufufir rijal awwaluha wa syarruha akhiruha wa khairu sufufin nisa akhiruha wa syarruha awwaluha. Sebaik-baik shaf bagi laki-laki dalam sholat berjamaah adalah yang paling pertamanya, dan sejelek-jelek shafnya adalah yang paling belakangnya. Wa khairu sufufin nisa akhiruha, sedangkan sebaik-baik shaf bagi para wanita adalah yang paling belakangnya. Wa syarruha, dan yang paling jeleknya adalah yang paling depannya. Nah, ini diambil dari sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya Nabi memang memberikan arahan seperti ini, sekaligus memberi motivasi agar kita berusaha untuk bisa ada di shaf yang terdepan. Sebaik-baik shaf bagi kaum laki-laki adalah yang pertamanya, maksudnya yang terdepan, dan yang paling jeleknya adalah yang paling akhirnya. Kemudian sebaik-baik shaf bagi wanita adalah yang paling akhirnya, dan paling jeleknya adalah yang pertamanya. Ini berlaku ketika dalam sholat jamaah itu ada kaum laki-laki dan juga ada kaum wanita, kemudian tanpa ada sekat. Ya, sekali lagi, ini berlaku dalam sholat berjamaah yang dihadiri oleh kaum laki-laki dan juga kaum wanita tanpa ada sekat. Ketika tidak ada sekat. Adapun kalau kaum wanita ikut sholat bersama dengan jamaah laki-laki namun ada sekatnya, maka sebaik-baik shaf bagi wanita adalah yang paling depan. Yang paling depan. Ya. Nah, misalnya seperti di sini ada sekat. Ya, ada sekat. Maka yang paling baik shaf bagi wanita adalah yang paling depannya karena ada sekat. Baik, itu satu. Kemudian hal lain yang penting diketahui adalah kalau jamaahnya wanita semua, maka yang paling baik adalah yang paling pertamanya. Nah, jangan kemudian nggak ada yang mau di shaf pertama di belakang semua, akhirnya sholat terjadi-jadi. Hayo, we paribut. Tapi paributnya pak belakang-belakang. Ini keliru. Kalau imamnya wanita, maka yang berlaku saat itu adalah shaf yang paling baik bagi wanita yang terdepan, tepat di belakang imam. Nah, jadi sekali lagi apa yang dikemukakan di sini berlaku dalam sholat jamaah yang dihadiri laki-laki dan wanita, kemudian tanpa ada sekat. Ya. Baik. Qala thumma yaqulu wa huwa qa'imun ma'al qudrah Allahu akbar. Kemudian orang yang sholat hendaknya mengucapkan saat ia berdiri dalam keadaan mampu. Apa yang diucapkan? Allahu Akbar sebagai pembuka apa? Sholat. Ya, makanya ini disebut dengan takbiratul ihram, pembuka sholat. Artinya seseorang ketika sudah berdiri kemudian mengucapkan Allahu Akbar, itu pertanda kalau dia sudah masuk dalam sholat. Ini kenapa disebut takbiratul ihram.
Kemudian yang kedua, kenapa disebut takbiratul ihram? Karena saat seseorang sudah takbir Allahu Akbar, maka tidak boleh baginya melakukan hal-hal yang lain yang dibolehkan saat ia belum sholat. Seperti apa? Ketawa, makan, minum. Ya. Jangan sampai sudah takbiratul ihram Allahu Akbar, kemudian asa haus ya, ngambil dulu air, minum, dilanjut. Nah, nggak boleh. Ya. Atau ngobrol misalnya, ya, sama-sama jadi makmum, Allahu Akbar. Hari tadi sendal saya kemananya? Misalkan naros, nggak boleh seperti itu. Ketika seseorang sudah mengucapkan takbiratul ihram, pertama artinya dia sudah masuk dalam sholat. Yang kedua, haram baginya melakukan segala sesuatu yang sebelum sholat itu semua dibolehkan. Paham? Nah, ini asal penamaan takbiratul ihram. Allahu Akbar. Qala la yajuz lahu ghairaha. Tidak boleh bagi orang yang berdiri sholat mengucapkan kalimat yang lain selain Allahu Akbar. Misalnya diganti, enggak Allahu Akbar tapi Allahu A'zam, enggak boleh ya. Atau pakai bahasa Indonesia, Allah Maha Besar ya. Allah Maha Besar. Ada orang yang sholat seperti itu, ada berjamaah pakai bahasa Indonesia ya. Allah Maha Besar. Kemudian ruku, Allah Maha Besar lagi. Kemudian i'tidal, Allah Maha mendengar siapa saja yang memuji ya, memuji Allah. Nah, jadi nggak boleh. Takbiratul ihram itu adalah ucapan Allahu Akbar, tidak boleh diganti dengan yang lainnya. Nah, kalimat-kalimat yang lain tidak bisa mewakilinya. Oleh karena itu di sini disebutkan la yajuz lahu ghairaha. Tidak boleh baginya mengucapkan kalimat yang lain. Qala wal hikmatu fi iftitahiha bidzalika liyastakhdir 'azamata man yaqumu baina yaday fayakhsha. Adapun hikmah dibukanya salat dengan takbiratul ihram, ucapan Allahu Akbar, adalah agar orang yang berdiri salat itu menghadirkan keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Menghadirkan keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar, mengucapkan Allah Maha Besar ya. Allah Maha Besar itu artinya upaya dia menghadirkan keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala yang saat itu dia berdiri di hadapannya. Nah, fayakhsha, sehingga akan mendatangkan kekhusyuan. Ya, sehingga akan mendatangkan kekhusyuan. Nah, ini juga patut untuk kita perhatikan saat kita mengucapkan Allahu Akbar. Jangan pikiran masih kemana-mana. Ya, kalau mau sholat itu fokus. Makanya kalau ada makanan, sebelum didirikan sholat, makan dulu. Kenapa? Agar sholat yang dilakukan betul-betul fokus ya. Kata Nabi SAW, idza hadara ya al-asya, kalau makan malam sudah dihidangkan, kemudian didirikan atau dikumandangkan ajakan untuk sholat isya, maka dahulukan makan malam. Dahulukan makan malam dulu, baru kemudian sholat isya ya. Semua ini dalam rangka menjaga kefokusan dalam sholat, kekhusyuan dalam sholat. Nah, demikian juga jangan sampai seseorang ketika hendak sholat dalam keadaan menahan al-akhbasan, dua hal yang ingin keluar baik dari kubul maupun dari dubur. Selesaikan dulu ya. Karena kata Nabi, wala yudafi'uhul akhbasan ya. Jangan sampai seseorang ketika hendak sholat atau bahkan dalam sholat itu ada usaha untuk menahan sesuatu yang akan keluar baik dari kubul maupun dubur. Kalau seperti itu konsentrasinya nanti akan buyar. Nah, qala fa in madda hamzata
Allahu au akbar au qala ikbar lam tan'akid. Fa in madda, jika seseorang yang sholat memanjangkan bacaan hamzah pada Allah, dipanjangkan Allahu akbar atau akbar, jadi panjang semuanya, Allahu akbar atau Allahu ikbar, lam tan'akid, tidak sah salatnya. Ya, lam tan'akid, tidak sah salatnya. Ada kan orang yang offset panjang, Allahu akbar atau Allahu akbar, masya Allah. Maksudnya sih ingin mantep gitu, tapi kalau offset tetap nggak bisa. Ya, pelanggaran di piriwitan, ya kan? Atau Allahu ikbar, ini sama, nggak boleh. Lam tan'akid, tidak sah salat. Ya. Qala wal akhrasu yahrumu biqalbihi wa la yuharriku lisanahu wa kadza hukmul qira'ah wat tasbih wa ghairihima wal akhras. Kemudian orang yang bisu, nggak bisa bicara, orang yang bisu, yahrumu biqalbihi, hendaknya ia mengucapkan takbiratul ihram dengan hatinya, karena nggak bisa bersuara, maka mengucapkan takbiratul ihram Allahu akbar itu dengan hatinya. Wala yuharriku lisanahu, dan tidak perlu menggerakkan lisannya, tidak perlu menggerakkan mulutnya, karena walaupun digerakkan tetap suara tidak akan terdengar. Jadi cukup di hati saja. Ya, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani satu jiwa pun kecuali disesuaikan dengan kemampuannya. Kemudian juga di ayat lain Allah mengatakan fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kalian kepada Allah sesuai dengan kemampuan kalian. Kalau memang Allah takdirkan seseorang tidak bisa bicara, maka ketika takbiratul ihram cukup mengucapkannya lewat hati. Dan sekali lagi, tidak perlu menggerakkan mulutnya. Ya. Berarti ini kebalikan dengan orang yang bisa bicara atau an-natiq. Ya, an-natiq, orang yang bisa bicara. Ketika takbiratul ihram mengucapkan Allahu akbar, maka harus lewat lisan. Satu, harus lewat lisan, terdengar. Yang kedua, disertai dengan menggerakkannya. Menggerakkan apa? Menggerakkan lisan. Kalau imam bersuara Allahu akbar, menggerakkan lisan. Kalau makmum mengucapkan Allahu akbar tapi tidak keras, namun ada gerakan apa? Gerakan mulut. Ya. Kalau imam tentu dengan suara, ya kan? Allahu akbar sambil ada gerakan mulut. Kalau makmum ya cukup terdengar sama sendiri dan disertai dengan gerakan mulut. Nah, jangan sampai ada orang yang sebenarnya bisa bicara, tidak bisu, tapi ketika sholat diam saja. Ketika sholat diam saja. Terus kenapa diam? Jawabannya sudah dibaca dalam hati, nggak boleh. Ya. Bolehnya mengucapkan takbiratul ihram dalam hati dan bacaan-bacaan yang lainnya itu bagi yang bisu. Ya, bagi yang bisu. Loh, misalnya ada yang mengatakan posisi saya sebagai makmum, hatta sebagai makmum yang memang tidak boleh keras bacaannya, harus dengan apa? Tanda kalau dia membaca gerakan mulut. Ya. Dalam Sahih Bukhari disebutkan riwayat di mana para sahabat mengetahui kalau Nabi SAW itu membaca di hadapan mereka dari goyangan lihyahnya, janggutnya yang memang tebal. Ada gerakan-gerakan, berarti Nabi SAW menggerakkan apanya? Mulutnya. Ya. Awas, tidak boleh diem saja. Takbiratul ihram dengan hati.
Ya, membaca takbiratul ihram juga dengan hati. Nah, jadi sholat diem aja. Ya. Nah, jadi harus membaca. Tanda kalau seseorang itu membaca adalah menggerak-gerakan mulutnya, bibirnya, ya. Nah, wa kada hukmul qiraah wat tasbih wa ghairihima. Demikian juga sama hukumnya terkait dengan bacaan, ya, bacaan Al-Qur'an, tasbih, ya, dan yang lainnya. Ketika mengucapkan subhana juga harus ada gerakan, ya, mulut atau bibir. Qala, selanjutnya, wa yusannu jahrul imam bit takbir. Disunnahkan imam mengeraskan bacaan takbir, ya. Mengeraskan bacaan takbir agar didengar oleh makmum, ya. Kalau seandainya imam tiba-tiba angkat kedua tangan, nanti makmum menyangka sholat belum dimulai secara rantai, Nah, jangan sampai seperti itu, ya. Kalau yusannu jahrul imam bitakbir, disunahkan imam menjaharkan, mengeraskan bacaan takbir. Dasarnya adalah sabda Nabi SAW, idza kabbarul imam fakabbiru. Kalau imam takbir, maka bertakbirlah. Bagaimana mungkin makmum disuruh bertakbir kalau tidak mendengar imam mengucapkan takbir Allahu Akbar? Sedangkan perintahnya di sini, kalau imam takbir dengan mengucapkan Allahu Akbar, maka bertakbirlah kalian sebagai makmum. Nah, kalau suara imam tidak terdengar, kira-kira makmum takbir atau tidak? Enggak, ya. Bahkan dalam sholat jamaah, kadang-kadang apalagi jamaah wanita, imam tidak terdengar suara takbirnya, kadang kebingungan. Ya, gimana caranya? Kata para ulama, sebenarnya kalau ada sekat, ya, ada hijab misalnya, ada hijab, kemudian jamaah wanita tidak memungkinkan untuk bisa mendengar suara imam, maka boleh saja sedikit celah dibuka untuk mengetahui sekarang teh takbiratul ihram kene atau geus ruku gitu. Engke bisi imam takbiratul ihram kene, ternyata jamaah wanita geus ruku, jadi enggak jelas gitu. Ya, jamaah laki-laki ruku, wanita i'tidal. Jamaah laki-laki sujud, wanita karek ruku. Ya. Nah, jangan sampai terjadi seperti itu. Jadi boleh saja dibuka sedikit celah untuk melihat, ya, melihat jamaah laki-laki, ya, di posisi mana saat sholat. Ini kalau suara imam itu tidak sampai di jamaah wanita. Tapi kalau sampai di jamaah wanita, nggak perlu sedikit buka celah. Dan nanti buka celahnya kalaupun dibolehkan ketika sholat sudah dimulai. Ayo sholat kecan dimulai, komat kecan atan nggak dibuka si celah nate. Nggak perlu seperti itu. Nanti kalau komat dikomandangkan, ya berarti kan itu tanda sholat sudah mau dimulai. Dilihat, ya, kalau sudah berbaris berarti sholat dimulai. Ya, ini sangat mungkin saja terjadi sekalipun sudah ada pengeras suara, misalnya mati. Ya, suara imam tidak terdengar ke jamaah wanita, boleh bagi jamaah wanita untuk melihat sedikit. Ya, insya Allah nggak akan mungkin ada jamaah laki-laki yang luak lirik sholat. Ya, wah ini kebetulan mikrofon mati, sedikit melirik ke tukang, sugano aya celah, nanaonan ente. Sholat kayak gitu nggak perlu kan? Nah, jadi seperti itu, ya. Makanya imam ketika memimpin sholat mengucapkan takbir itu disunahkan keras suaranya, Allahu Akbar, sampai kedengaran, ya, oleh jamaah laki-laki atau bisa kedengaran oleh jamaah wanita. Kalau jamaah wanita ikut hadir dalam sholat berjamaah. Nah, tapi kalau sekali lagi kalau sudah ada pengeras suara nggak perlu untuk sedikit membuka celah bagi jamaah wanita. Nah, qala wa bitasmi, dan juga, ya, mengeraskan bacaan at-tasmi. Maksudnya at-tasmi ini ketika bangkit dari ruku, ya, sami Allahu liman hamidah, at-tasmi.
Dan tentu saja sebelumnya juga disunahkan mengeraskan bacaan takbir saat ruku. Ya, jadi ketika takbir Allahu Akbar, ketika ruku, dan ketika tasmi bangkit dari ruku. Ya, mengucapkan apa? Sami Allahu liman hamidah. Qala wa idza li qoulihi sallallahu wa idza qala sami Allahu liman hamidah. Lihat di sini. Dasarnya adalah sabda Nabi SAW. Kalau imam mengucapkan sami Allahu liman hamidah, faqulu, maka ucapkan oleh kalian Rabbana walakal hamd. Bagaimana mungkin si makmum ya mengucapkan Rabbana walakal hamd kalau tidak mendengar imam mengucapkan sami Allahu liman hamidah. Ini pertanda bahwa imam disunahkan untuk mengeraskan bacaan sami Allahu liman hamidah sehingga terdengar oleh makmum, dan saat itu makmum mengucapkan Rabbana walakal hamd. Nah. Qala wa yusirru makmumun wa munfarid. Namun makmum dan orang yang sholat sendirian mensirkan, ya, melirihkan ucapan Rabbana walakal hamd, ya, melirihkan ucapan Rabbana walakal hamd. Qala wa yarfa' yadayhi mamdudatay al-asabi madmumatan wa yastaqbilu bi butunihima al-qiblata ila khadwi mankibaihi. Nah, in lam yakun udrun wa yarfa'uha isyaratun ila kashfil hijab bainahu wa baina rabbih kama anna as-sababata isyaratun ila al-wahdaniyati. Wa yarfa' yadayhi, dan mengangkat, ya, kedua tangannya. Ini ketika takbir mengangkat kedua tangan. Seseorang yang sholat saat mengucapkan takbir mengangkat kedua tangan, ya, bisa berbarengan dengan ucapan takbir Allahu Akbar, atau yang kedua mengangkat tangan dulu baru kemudian mengucapkan Allahu Akbar, atau yang ketiga ucapan takbir dulu Allahu Akbar baru kemudian mengangkat kedua tangan. Ketiga keadaan tersebut dibolehkan, ya, bisa berbarengan. Saat mengucapkan Allahu Akbar tangan juga diangkat Allahu Akbar bareng, atau tangan dulu diangkat baru ucapan Allahu Akbar, ya, atau ucapan Allahu Akbarnya dulu baru kemudian tangan diangkat. Yarfa' yadaihi mamdudatai al-asabi, dengan memanjangkan jari jemari telapak tangan. Jadi ketika mengangkat tangan memanjangkan jari jemari telapak tangan, ya. Nah, madmumah, dengan merapatkannya. Allahu Akbar. Nah, wa yastaqbilu bi butunihima al-qiblata, dan menghadapkan perut kedua telapak tangan ke arah kiblat. Ya, menghadapkan perut kedua telapak tangan ke arah kiblat. Jadi jangan sampai terbalik pas Allahu Akbar jadi kieu. Allahu Akbar. Ini terbalik. Kalau ini punggung, ya. Kalau perut itu yang bagian dalamnya. Nah, itu perut. Jadi menghadapkan perut, ya, telapak tangan ke kiblat. Nah, sampai batasan mana mengangkat kedua telapak tangannya? Ila hadri mankibai, sejajar dengan kedua pundak. Ya, boleh juga sejajar dengan daun telinga. Ya, riwayatnya kedua-duanya sahih, ada. Boleh sejajar dengan kedua pundak atau sejajar dengan daun telinga. Nah, tidak jadi masalah dan tidak perlu diperebutkan, tidak perlu saling memponis. Kalau ini sampai sejajar dengan bahu, oh kalau yang ini sejajar dengan daun telinga. Nggak perlu saling memponis hingga akhirnya jadi ciri khas. Ya, nggak boleh. Ya, nggak boleh sampai jadi
ciri khas. Nah, boleh saja mau sejajar dengan daun telinga, boleh, karena ada riwayatnya. Mau sejajar dengan bahu, ya, juga boleh. In lam yakun udrun, jika tidak ada udzur. Nah, jika tidak ada udzur. Wa yarfa'uhuma isyaratun ila kashfil hijab bainahu wa baina rabbih. Dan mengangkat kedua tangan atau kedua telapak tangan ini sebagai isyarat terbukanya hijab antara dirinya, antara orang yang sholat, wa baina rabbih, dengan Rabbnya. Kama anna sababata, sebagaimana jari telunjuk, ya, dalam tasyahud itu diisyaratkan atau sebagai isyarat ilal wahdaniyah, akan keesaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau saat mengangkat kedua telapak tangan dengan takbir, itu disebutkan di sini hikmahnya adalah membuka hijab antara orang yang sholat dengan Allah, ya, antara orang yang sholat dengan Allah. Karena dalam hadis, ya, disebutkan oleh Nabi SAW bahwa seseorang yang sedang sholat itu, ya, fa innahu munajin bainahu wa baina rabbih, dia bermunajat, ya, kepada Rabbnya. Nah, ini persis seperti berisyarat saat tasyahud pakai jari telunjuk, ya, itu sebagai simbol wahdaniyah, keesaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena mungkin saja ada orang yang iseng bertanya, kenapa tidak dua jari saja pas tasyahud, jari telunjuk dan jari tengah? Aduh, bahaya ini. Apalagi kalau musim politik, bisa diartikan kesana kemari, 02 Kang, gitu kan. Nah, janganlah, nggak perlu. Nah, kalau satu itu isyarat wahdaniyah, keesaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala thumma yaqbidu qu'ahu al-aysar bi kaffihi al-ayman. Kemudian yaqbidu qu'ahu, setelah takbir, ya, takbir mengucapkan Allahu Akbar, mengangkat kedua telapak tangan sejajar dengan bahu atau sejajar dengan daun telinga. Lalu yaqbid qu'ahu, orang yang sholat hendaknya memegang, ya, memegang pergelangan tangannya yang kiri dengan telapak tangannya yang kanan, ya, pergelangan telapak tangannya yang kiri dengan telapak tangannya yang kanan, ya. Nah, dan dalam hadis, ya, dalam hadis disebutkan bahwa telah diperintahkan semua orang ketika sholat itu agar tangan yang kanan memegang tangan yang kiri. Nah, tangan yang kanan memegang tangan yang kiri, ya. Dan ada 3 keadaan di sini. Pertama, tangan kanan yang dibolehkan. Pertama, telapak tangan kanan memegang pergelangan tangan kiri. Ini satu, boleh, ya, ada dalilnya. Yang kedua, telapak tangan kanan memegang lengan tangan kiri, ya. Yang ketiga, telapak tangan kanan memegang dekat siku telapak tangan kiri, ya. Nah, ini 3 keadaan ini dibolehkan. Qala wa yaj'aluha tahta surratihi, kemudian meletakkan tangannya di bawah pusarnya. Namun, ya, yang benar ini posisinya bersedekap berarti, ya. Nah, yang benar adalah di atas pusar atau di dada, di atas pusar atau di dada. Adapun di bawah pusar ini tidak diperkenankan. Ada riwayat, memang riwayat dalam Sunan Abi Daud, ya, tetapi riwayatnya lemah, ya. Riwayatnya lemah. Dalam Sunan Abi Daud dari sahabat Ali bin Abi Thalib itu disebutkan
meletakkan telapak tangan kanan di atas tangan kiri di bawah pusar. Ini sekali lagi riwayatnya lemah karena dalam sanadnya ada seorang rawi bernama Abdurrahman bin Ishaq Al-Kufi, dhaif. Kemudian dalam riwayat lain dari sahabat Ibnu Umar, bahkan beliau mengatakan bahwa ini adalah salbun fis salat, salib dalam salat. Jadi tidak boleh meletakkan telapak tangan kanan di atas tangan kiri, atau katakanlah bersedekap dalam salat tapi di bawah pusar. Harus di atas pusar atau di dada. Nah, di dada atau di atas pusar. Tidak mutlak harus di dada, oleh di perut, di atas pusar. Nah, tidak di bawah pusar, itu yang terpenting. Nah, qala wa ma'nahu dhalla baina yaday Rabbi azza wa jalla. Adapun makna dari bersedekap saat sholat, setelah mengucapkan takbir, mengangkat kedua telapak tangan lalu bersedekap, makna dibalik bersedekap saat sholat adalah orang yang sholat dhalla, merendahkan dirinya di hadapan Rabbnya azza wa jalla. Dhalla baina yaday Rabbihi azza wa jalla, merendahkan diri di hadapan Rabbnya. Nah, selanjutnya wa yustahabbu nadhruhu ila mawdi'i sujudihi fi kulli halatis salat illa fit tasyahhud fayanzur ila sababatihi. Orang yang sholat disunnahkan untuk mengarahkan pandangannya ila mawdi'i sujudihi, ke tempat sujudnya dalam setiap keadaan sholat, kecuali dalam tasyahud. Ketika tasyahud, maka hendaknya dia mengarahkan pandangannya ke jari telunjuknya, ke jari telunjuknya. Kalau saat berdiri, saat ruku, maka pandangan diarahkan ke tempat sujud. Apalagi ada larangan dari Nabi SAW untuk iltifat fi salat. Iltifat fi salat itu melirik, menengok kanan, kiri, luar, keliru, sedang sholat. Nah, dilarang al-iltifat fi salat. Kemudian ada larangan juga mengarahkan pandangan ke atas, nggak boleh. Yang sholat hendaknya mengarahkan pandangannya ke tempat sujud. Tapi kalau ada sesuatu yang memang hajat, kebutuhan untuk sedikit melirik, misalnya sholat membawa anak misalnya, sedikit melihat kondisi anak karena mau jatuh misalnya, itu tidak mengapa. Adapun kalau menyengaja pandangan matanya liar, kesana kemari, bahkan disertai dengan gerakan leher gitu, ada yang lewat di sebelah kanan lihat ke kanan, ada yang lewat sebelah kiri lihat ke kiri. Nah, ini tidak diperbolehkan karena ada larangan al-iltifat fi as-shalah. Nah, jadi harus tertuju ke tempat sujud, kecuali saat kecuali saat tasyahud, maka pandangan mata diarahkan ke jari telunjuk. Nah, diarahkan ke sana sebab ada hadis dari Abdullah bin Zubair, ada hadis dari Abdullah bin Zubair, di dalamnya disebutkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pandangan matanya saat tasyahud itu tidak melewati jari telunjuknya. Berarti melihat jari telunjuk saat tasyahud. Di luar itu semua pandangan mata tertuju ke tempat sujud. Nah, thumma yastaftihu. Kemudian orang yang sholat hendaknya membaca doa istiftah sirran, secara lirih. Sir, tidak jahar. Sir. Doa istiftah banyak, macamnya, ragamnya. Seseorang boleh memilih mana yang mudah baginya. Yang terpenting itu doanya semuanya ada riwayatnya, ada hadisnya.
Kalau Syekh mengatakan di sini fayaqul, misalnya seseorang mengatakan yang salat, subhanakallahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka wa la ilaha ghairuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuk. Misalnya ya. Ini yang paling ringannya ya, yang paling mudahnya dari doa istiftah. Fayaqul subhanakallahumma wa bihamdik, maha suci engkau ya Allah, wa bihamdik, dan segala pujian hanya untukmu. Qala wa makna dari kalimat ini subhanakallahumma wa bihamdik adalah subhanakallahumma ay unazzihuka at-tanziha al-laiqa bi jalalika ya Allah. Ya. Maknanya subhanaka Allahumma, maha suci engkau ya Allah, yaitu unazzihuka at-tanziha, aku mensucikanmu. At-tanzihal laiq, dengan penyucian yang layak, bijalalika, dengan kebesaranmu ya Allah, wahai Allah. Nah, dan kata subhanallah artinya tanzihullah min kulli aibin wa naqsin, mensucikan Allah Subhanahu wa ta'ala dari segala aib dan sifat-sifat yang kurang. Nah, oleh karena itu ketika seseorang bertasbih, maka dia dalam keadaan mensucikan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan penyucian yang layak sesuai dengan kebesaran Allah Azza wa Jalla. Baik. Wa qawluhu wa bihamdik, adapun makna wa bihamdik, qila ma'nahu ajma'u laka bainat tasbihi wal hamdi. Ada yang mengatakan maknanya adalah aku satukan antara tasbih dan pujian untukmu. Jadi subhanakallahumma bihamdik, itu artinya aku sucikan engkau ya Allah, wa bihamdik, dan aku satukan antara menyucikanmu dan memujimu. Subhanakallahumma wa bihamdik wa tabaraka ismuka. Wa tabaraka ismuka ay al-barakatu tunalu bidzikrika wa tabaraka. Ya, maha suci namamu. Ay al-barakah, maksud dari kalimat ini ketika kita mengucapkan tabaraka ismuka adalah keberkahan, tunalu bidzikrika, dapat diraih dengan menyebut namamu. Keberkahan dapat diraih dengan menyebut namamu. Ya, subhanakallahumma wa bihamdika wa tabaraka ismuka. Ya, keberkahan dapat diraih dengan menyebut namamu. Nah, karena nama-nama Allah mengandung berkah. Ya, oleh karenanya saat kita melakukan sesuatu, dianjurkan untuk mengawalinya dengan menyebut nama Allah. Dalam rangka apa? Dalam rangka tabarruk. Ya, dalam rangka tabarruk, mencari berkah dari nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak boleh bagi seseorang untuk bernama dengan nama-nama yang dikhususkan bagi Allah. Gak boleh. Ya. Kalau nama-nama yang mushtarak, nama-nama yang berserikat di antara khalik dengan makhluk, maka dibolehkan. Seperti Aziz misalnya, boleh Aziz. Atau lebih sempurna lagi kalau didahului dengan kata Abdul Aziz. Ya. Kalau Aziz itu berserikat, maka boleh seseorang bernama dengan Aziz. Adapun nama-nama yang khusus bagi Allah, maka tidak boleh ya, seorang pun dari kalangan makhluk bernama dengannya. Nah, nama yang khusus seperti Allah, Rahman, Rahim misalnya, kalau mau maka harus pakai kata Abdurrahman, Abdur Rahim. Kalau Allah mutlak, nggak boleh seseorang mengatakan Abdullah. Ya, atau maksudnya apa? Nggak boleh seseorang bernama dengan Allah. Ya, nggak boleh seseorang bernama dengan Allah. Siapa nama? Allah. Mutlak nggak boleh. Kalau pakai Abdu baru boleh. Abdullah untuk laki-laki. Untuk wanita
amatullah. Kalau laki-laki Abdullah, kalau wanita amatullah. Nah, atau amatur rahmah, ya. Nah. Qala wa ta'ala jadduka dan maha tinggi, ya, keagunganmu. Ai jallat 'azamatuka, maha tinggi keagunganmu. Wala ilaha ghairuka, dan tidak ada ilah selainmu. Ai la ma'buda fil ardi wala fis sama bihaqqin siwaka ya Allah. Maksudnya adalah tidak ada zat yang diibadahi baik di bumi maupun di langit secara benar siwaka, selainmu ya Allah, wahai Allah. Ini bagi yang belum bisa doa istiftah yang diawali dengan Allahumma ba'id baini wa baina, atau belum bisa juga doa yang satunya lagi, ya, Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa inni wajjahtu wajhiya lilladzi, seterusnya boleh membaca ini, ya, subhanakallahumma wa bihamdik wa tabaraka ismuk wa ta'ala jadduk wa la ilaha ghairuk. Nah, qala wa yajuzu al-istiftah bi kulli ma warada. Dibolehkan seseorang membaca doa istiftah dengan semua riwayat yang ada. Nah, tapi jangan diborong. Ya, ketika istiftah jangan diborong, semua doa dibaca. Ya, jadi istiftah nanti tilu doa dibaca. Allahumma ba'in, setelah itu inni wajjahtu wajhiya, setelah itu ini. Enggak perlu, cukup pilih salah satu, dan ini tidak mengapa berbeda antara satu dengan yang lainnya, karena ini termasuk tanawwu'ul ibadah, ragam ibadah yang dibolehkan. Sama seperti doa ruku, doa sujud, ya kan? Nah, selama ada riwayatnya maka boleh, tapi sekali lagi pilih salah satunya, tidak boleh dua-duanya, ya. Demikian juga dalam perbedaan gerakan sholat. Jangan mentang-mentang karena ini ada pendapatnya, akhirnya dibarengkan ketika tasyahud, ya. Pertama goyang-goyang heula, terus kieu di pertengahan diam. Kenapa? Dalam rangka menjamak dua pendapat. Yang mengatakan harus menggerak-gerakkan dengan yang tidak. Salah, nggak boleh. Ya, atau misalnya dalam sholat duhur gerak-gerakan tasyahudnya. Pas sholat asar lempeng. Ini orang yang lihat bingung, ente terek lu mana sih? Bener lagi tasyahudnya mau yang lurus saja ketika berisyarat jadi telunjuk, atau yang mau menggerak-gerakkan, pilih salah satu. Ya, jangan dua-duanya diamalkan. Atau misalnya bingung ketika duduk iftirosh dalam tasyahud. Ya, apakah harus duduknya tawarruk misalkan 2 rakaat atau harus iftirosh, bingung. Akhirnya sesekali iftirosh, sesekali tawarruk. Harus dipilih salah satu, ya. Kecuali dalam doa-doa yang ada banyak datang riwayatnya, ini boleh, ya. Nah, mau sekali yang itu atau sekali yang ini, itu termasuk tanawwu al-ibadat. Tadi kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Baik, sebelum ditutup ada pertanyaan, apakah boleh sehabis mandi kita berwudu dalam keadaan tidak berpakaian? Boleh, ya. Kalau mandinya itu mandi janabah, tidak wudu pun nggak masalah. Loh, kenapa? Karena hadas akbar sudah terangkat dengan apa? Dengan mandi, ya. Baik. Tapi kalau misalnya mandi biasa, ya wudu, ya nggak apa-apa. Nah, yang penting tertutup di kamar mandi, ya kan? Jika selagi sholat lalu muncul ingin buang air padahal saat tasyahud akhir, apakah dia harus batalkan sholatnya? Tergantung. Kalau memang sudah mau selesai doanya, ya, sudah berlindung dari 4 perkara, sudah tinggal yang terakhir. Wa min fitnatil Masih Dajjal kan yang terakhir berlindung itu.
ya sudah baca dulu. Tapi kalau baru mengawali tasyahud ingin buang air, ya sudah mendingan batal saja. Sekalipun itu tasyahud akhir daripada tidak konsen. Ya, karena tetap tidak boleh menahan ya, dua hal yang hendak keluar baik dari kubul maupun dubur. Apakah syarat mengangkat tangan setiap takbir intiqal seperti bangkit dari sujud ke posisi duduk di antara dua sujud? Mengangkat tangan di tempat-tempat yang memang dibolehkan saat takbir intiqal itu berarti dari rakaat yang kedua setelah tasyahud awal mau bangkit ke tasyahud ke rakaat yang ketiga. Nah, bagaimana jika dalam sholat berjamaah bacaan imam tidak fasih, tidak sesuai dengan hukum tajwid dan makhrijul hurufnya? Apakah sholatnya sah? Sholatnya, ya, sholatnya tetap sah. Jangan sampai ini menghalangi kita untuk berjamaah sholat bersama dengan kaum muslimin, sekalipun imamnya, ya, bacaannya tidak fasih. Nah, banyak misalnya salahnya, tetap kita sebagai makmum sholatnya tetap sah. Kata Nabi SAW, sallu, ya, sallu alaikum wa alaihim. Sholat kalian sebagai makmum benarnya untuk kalian, adapun jika salah maka itu ditimpakan kepada imam mereka. Bagaimana cara berzikir setelah sholat? Apakah dengan ruas-ruas jari? Maksudnya ketika apa? Tasbih, ya, tahmid, takbir. Nah, dengan satu jari ya, dengan satu jari. Nah, bagaimana hukumnya menjawab salam lain mahram, terutama kalau bertemu langsung di medsos seperti WA atau inbox? Nah, tidak apa-apa menjawab salam. Ya, laki-laki boleh mengucapkan salam kepada wanita, wanita juga boleh mengucapkan salam kepada laki-laki. Yang terpenting aman dari fitnah. Ya, yang terpenting apa? Aman dari fitnah. Kalau sekiranya mengucapkan salam kepada seorang wanita akan ada timbul fitnah, ya nggak perlu. Demikian juga sebaliknya, seorang wanita kalau bisa menimbulkan fitnah dari ucapan salamnya kepada laki-laki yang bukan mahram, ya tidak perlu mengucapkan salam. Apalagi sering bertemu, engkau diantosan salam-salam yang berikutnya, kan begitu. Sekali bertemu salam, kenal suaranya, si fulanah ya, si karena jam segini sok lewat kadinya, akhirnya sengaja lewat ke situ lagi supaya bertemu, minimal ketemu salamnya. Ini sudah fitnah, nggak boleh seperti itu. Atau ada orang yang memang sebelum mengucapkan salam itu sudah ada penyakit dalam hati. Jika yang dengar suara nasi gak kumaha sih. Nah, makanya seorang wanita itu walaupun bukan aurat suaranya, tapi tidak diperkenankan untuk mendayu-dayu saat bersuara. Nggak boleh dibuat-buat atau apa. Kalau perlu mah bikin yang tegas, gitu kan, supaya tidak menarik apa? Perhatian. Misalnya laki-laki salam, assalamualaikum, jawab waalaikumsalam. Saya pasti lah siga kieu, ya kan? Nah, yang penting jangan sampai menimbulkan apa? Fitnah. Baik. Untuk zakat 2,5% dari gaji sebenarnya nggak ada, ya. Setiap kali gajian ada zakat 2,5%. Ini nggak ada. Apabila kita masbuk saat sholat jamaah dan posisi imam sedang sujud, apakah kita harus takbiratul ihram lagi lalu bersedekap setelah itu
setelah itu takbir lagi lalu sujud. Nah, yang terpenting takbiratul ihram, Allahu Akbar. Ya, baru kemudian langsung lanjut apa? Sujud. Ya, takbiratul ihram Allahu Akbar, baru kemudian ikut imam sujud. Nah. Selesai insyaallah. Allah taala a'lam bishawab. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.